Selamat bertemu dengan saya, Yosefin, SE MSI. Minggu ini adalah pertemuan kita yang pertama. Ya, minggu ini untuk perkenalan diri saya dan juga perkenalan materi atau mata kuliah yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Jadi minggu ini kita berkenalan, ya. Baik, nanti pada saat absensi pun saya akan berkenalan dengan Anda semua dan mohon ketika di absen dipanggil namanya videonya itu sudah di on kan ya. Jadi saya bisa berkenalan yang namanya si A, si B, si C, oh ini wajah-wajahnya. Jadi kita minggu ini adalah minggu perkenalan. Baik. Mata kuliah kita yang kita pelajari selama satu semester ini ya harus kita kenali terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi peraturan, apa-apa saja yang akan menjadi komitmen kita bersama. Oke. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk berkenalan. Mohon ditunggu, ini slide-nya nggak maju-maju ya. Ini nama saya. Nama saya hanya satu kata saja, Yosefin. Ya, jadi mohon diingat siapa yang mengajar Anda untuk mata kuliah ini, mata kuliah itu. Nah, jangan sampai tidak tahu. Ya, karena di semester-semester sebelumnya itu terkadang ada mahasiswa atau mahasiswi ketika ditanya di BAK atau ketika ditanya oleh dosen PA-nya, ya dosen pembimbing akademiknya, itu kebanyakan ada yang tidak tahu nama pengampu mata kuliah yang sedang dipelajarinya di semester tertentu gitu ya. Jadi maka kita perlu berkenalan. Anda berkenalan dengan saya sebagai pengampu atau yang mengajarkan mata kuliah yang sedang Anda pelajari di semester ini, dan juga saya pun mau berkenalan atau ingin berkenalan dengan Anda semua peserta didik saya. Oke. Jadi nama saya Yosefin, gelar S1 saya SE, gelar S2 saya MSI. Ya. Saya memperoleh gelar SE ini di tahun 2004 ya, di S1 ekonominya di APFI Perbanas Jakarta di daerah Rasuna Said. Kemudian saya mengambil mata kuliah akuntansi, spesialisasi akuntansi itu di S2 akuntansi atau Maksi Magister Akuntansi di Universitas Trisakti Jakarta dan lulus pada tahun 2009. Kemudian saya bekerja sebagai dosen tetap di kampus kita di ISB, Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, itu sejak tahun 2012 ya. Nah, ini adalah aturan-aturan yang berlaku, aturan-aturan yang memang harus kita jalankan, kita sepakati bersama ya. Nah, ini aturan-aturan yang harus diikuti dalam mengikuti mata kuliah dasar akuntansi ya. Nah, di kelompok ini ya. Nah, di kelompok mana pun sama, di semester-semester sebelumnya pun sama. Nah, ada komitmen bersama ya. Jadi segala sesuatu itu di pertemuan pertama memang harus saya jelaskan apa saja sih yang menjadi kesepakatan selama satu semester ini ya di mata kuliah dasar akuntansi yang sedang Anda ikuti.
Anda pelajari. Oke, baik, yang pertama untuk absensi ya wajib diisi tepat waktu ya, kecuali alasan tertentu. Di Google Classroom GCR ya, ataupun ketika saat Zoom ya, Zoom meeting ya. Nah, bukan di grup WA. Sebaiknya Anda tidak melakukan absensi hanya di GCR dan ketika saat Zoom. Ya, jangan di grup WA. Terkadang terlalu banyak notifikasi grup WA kita, jadi bisa saja terlewatkan nama atau NIM Anda, konfirmasi kehadiran Anda. Oke, nah ini apa ya? Tepat waktu dalam artian pada hari itu. Nah, lewat dari hari itu, lewat dari 24 jam pada tanggal tertentu atau tanggal tersebut, nah maka kalau tidak ada konfirmasi sama sekali saya akan menginput sebagai alpha kehadiran Anda. Oke, jadi dikatakan tepat waktu ya pada hari yang sama. Next, Anda dan ya kita bersama ya diharapkan bisa menjaga etika di dalam kelas online ya, baik di Google Classroom maupun di grup WA. Nah, terlebih-lebih di Zoom meeting ya, kadang-kadang ada yang sambil minum, ada yang sambil makan. Nah, ketika Anda meng-on-kan kameranya, ya mohon untuk tidak meminum atau makan atau dan sebagainya lah, berbicara dengan orang di sebelah Anda atau apapun itu, mohon untuk sementara di off-kan saja videonya, tapi tidak diizinkan dalam waktu yang lama. Oke, kalau untuk sebentar saja boleh, misalnya izin mau ke toilet dan sebagainya. Oke, jadi etika itu termasuk etika. Nah, etika yang lain ya yang bisa masuk dalam kategori etika. Nah, ketika Anda menyampaikan sesuatu, misalnya suatu pendapat, ya, suatu pendapat atau memberikan saran atau memberikan kritik. Nah, itu boleh diperbolehkan, tapi ada dalam kode etik ya, maksudnya dalam etika yang baik. Cara penyampaian Anda itu harus sopan. Oke, kalau kita sopan pun pasti akan ditanggapi dengan baik oleh dosennya. Ya, atau Anda memberikan pendapat tentang teman Anda atau ketika saat ada sesi pertanyaan, nah ada teman Anda menjawab, kemudian Anda menentangnya, nah itu boleh, silakan aja, namanya kita ada forum diskusi, nah itu boleh, tapi dalam etika yang baik, cara penyampaiannya, dan jangan sampai membuat terkesan gimana ya, akan ditolak oleh orang-orang di sekitar Anda. Jadi ya sampaikanlah dengan etika yang baik. Ya. Kemudian yang namanya dosen itu kan berbeda-beda cara dalam menyampaikan materi. Ya. Jadi hargailah dan hormatilah itu siapapun dosen Anda, ya, termasuk ya di mata kuliah dasar akuntansi ini, hargai saya dengan segala kemampuan saya yang sudah saya berikan. Jadi boleh memberikan kritik dan sarannya, tapi dengan etika yang baik. Ya, Anda harus mampu memperlihatkan cara bisa menghargai orang lain. Ya, karena ketika kita ingin dihargai, maka kita pun harus terlebih dahulu bisa menghargai orang lain. Ya,
Nah, maka perlu menjaga etika dalam berbicara dan dalam berperilaku. Meskipun ya untuk semester kita ini di dunia maya, meskipun tidak tatap muka secara langsung, tapi tidak boleh diabaikan yang namanya etika. Oke, baik. Sampai di sini paham? Next, ini kita membahas tugas ya, tentang tugas. Setiap tugas kuliah wajib dikumpulkan ya, sesuai waktu yang telah ditentukan. Kecuali Anda sedang sakit atau ada halangan, nah maka silakan dikonfirmasikan terlebih dahulu ya. Kalau memang tugasnya itu mau Anda kumpulkan tertunda di lain waktu. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya nilai UTS dan UAS. Akan diberikan secara objektif. Namun ya, namanya kita manusia itu kan harus ada rasa tenggang rasa atau toleransi ya, terhadap sesama. Nah, maka tidak menutup kemungkinan akan juga diberikan penambahan, namun ya sesuai keadaan mahasiswa-mahasiswinya ya, bagaimana dia memiliki niat lebih ya, saat saya nilai dalam sisi tertentu ya. Jadi maka mau kecil mau besar nilainya tetap itu tidak menutup kemungkinan akan bisa saya berikan ya. Contohnya misalnya ya, meskipun nilai UTS Anda kecil, namun saya memperhatikan dari sisi kehadiran Anda rutin masuk, kemudian Anda juga mengerjakan tugasnya on time, terus tidak ada yang terlewatkan tugas-tugasnya yang selama satu semester itu diberikan sekian kali, dia selalu mengerjakan ya, dan tepat waktu mengumpulkannya. Berarti kan si mahasiswa tersebut atau si mahasiswi tersebut ya dia memang benar-benar melaksanakan kewajibannya ya, baik dari sisi kehadiran maupun pengumpulan tugas ya, dikatakanlah dia aktif, rajin ya. Nah, ini bisa saja saya beri penambahan poin nilai ya, untuk membantu nilai UTS-nya juga bisa. Oke. Nah, atau UAS-nya, nilai UAS ya. Nah, di sisi lain pun jika dia ketika ada sesi diskusi, si mahasiswa ini aktif bertanya, kemudian terkadang dia juga kadang-kadang suka aktif memberikan pendapatnya. Nah, why not ya? Saya bisa saja memberikan penambahan nilai untuk nilai UTS atau nilai UAS-nya. Memang ketika dia jatuh nilai UTS-nya atau poin nilai di UAS-nya kecil, ya tidak menutup kemungkinan saya akan membantu ya nilai tersebut. Ya. Untuk nilai yang objektif ini akan saya berlakukan pada mahasiswa yang tidak aktif di kelas. Ya, baik dari sesi kehadiran, pengumpulan tugas, maupun keaktifannya dalam sesi tanya jawab ya, di forum diskusi. Nah, secara objektif ini akan saya berlakukan. Mau nilai UTS atau nilai UAS-nya 50 ya 50 yang akan saya masukkan. Karena dari sisi mana yang bisa membantu dia? Kan tidak ada. Dia malas masuk kuliah. Ngumpul tugas juga dia malas. Masuk cuma sekali-sekali aja.
Ketika masuk pun dia ada sesi tanya jawab, dia pun pasif, tidak aktif. Nah itu ya sudah pasti saya berikan nilai yang objektif, yang sesungguhnya. Berapa nilainya ya segitu saya masukkan. Namun di sisi lain ya kembali saya tekankan lagi ya di sini. Tidak menutup kemungkinan bisa saja diberikan penambahan nilai sesuai keadaan mahasiswanya atau mahasiswinya, keaktifannya. Nah, itu menjadi nilai yang lebih ya, saat dikaji dalam hal-hal tersebut. Oke. Berikutnya di sini ada komponen nilai. Untuk pertama itu kan kehadiran ya. Kehadiran itu 10%. Jadi mohon untuk tidak disepelekan atau dianggap remeh ya. Karena begini logikanya. Kalau Anda rajin hadir kuliah, sudah pastikan Anda pun sedikit banyaknya ada materi yang terekam di diri Anda atau terenungkan di diri Anda bahwa setiap dari minggu ke minggu kalau Anda rajin masuk kuliah ya, meskipun kemampuan Anda apa ya, lebih sedikit kurang ya dari teman-teman yang lain misalnya ya, kemampuan berpikir itu nggak apa-apa, tapi saya yakin kalau Anda ya rajin masuk kuliah ya paling tidak kan sedikit banyaknya pasti ada yang lengket di sini kita, di benak kita. Jadi itulah gunanya atau manfaatnya kehadiran ini. Ya meskipun 10% tapi itu sangat membantu Anda. Ya. Membantu Anda untuk lulus di mata kuliah ini. Begitu juga dengan yang kedua nilai tugas. Nilai tugas ini kan 20%. Nah 20% ini ya terkadang ada yang lalai, ada yang menganggap sepele juga. Cuma 20% kok. Nah, aduh males lah saya ngerjain tugas. Nah, tidak begitu. Ya, maka di sini pun akan menjadi sisi penilaian bagi saya. Jika Anda rajin mengumpulkan tugas. Ya, meskipun hanya 20% poinnya. Nah, saya juga akan memperhatikan siapa saja yang memberikan konfirmasi bahwa Bu, saya izin ya telat untuk mengumpulkan tugas karena saya sedang sakit dan sebagainya ya, alasan itu. Tapi itu menjadi penilaian lebih buat saya karena dia ada keinginan apa inisiatif untuk mengkonfirmasi ke dosennya. Kemudian dia ada keinginan atau inisiatif memang dia mau mengerjakan tugas yang saya berikan dan mau mengumpulkannya meskipun tidak tepat waktu. Nah, itu tetap saya akan menilai dia berbeda ya, nilainya nilai plus lah katakan ya. Jadi tergantung, kembali lagi tergantung dari keaktifan Anda semua. Berikutnya yang ketiga ada komponen nilai untuk UTS ya, ujian tengah semester. Nah ini 30%. Nah kalau UTS Anda sudah misalnya dapat 90, 100 ya atau 80 deh, itu udah sangat membantu untuk mendongkrak nilai kelulusan Anda. Ya, ketika UAS-nya apa ya soal yang Anda hadapi itu lebih berat dibandingkan soal-soal yang dikeluarkan ketika UTS ya. UAS itu kan biasanya lebih berat ya untuk dikerjakan karena materinya lebih banyak dan lebih berat ya. Nah, coba Anda motivasi diri untuk ayo UTS ini saya harus bisa lebih bagus nilainya supaya ketika UAS saya tidak terlalu susah untuk menaikkan lagi nilainya sehingga sampai bisa lulus dengan nilai A misalnya gitu ya. Nah, maka UTS pun ya kalau bisa semaksimal mungkin Anda kerjakan nantinya. Begitu juga dengan UAS, UAS 40%. Nah, UAS ini
ya lumayan ya, 40%. Jadi usahakan minimal nilainya 80 lah, atau 75 deh. Ya nanti kan diambil 40%-nya. Nah, maka UTS ini membantu untuk menaikkan nilai UAS Anda, karena kan Anda nggak tahu ya nanti dapat berapa nih UASnya gitu kan ya. Jadi kembali lagi kehadiran, tugas, UTS, UAS. Nah ini semua tolong diperhatikan, jangan diabaikan. Nah untuk grade-nya ini 81 sampai 100 itu nilai A. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan nilai A lulus, ya minimal 81 sampai 100 ya. Ini range-nya. Nah, untuk B ya minimal 71. Untuk C minimal 61. Nah, Ibu tidak mengharapkan nih, saya sengaja berikan blok merah. Ini saya tidak mengharapkan Anda ada berada di posisi ini. Bahkan saya pun tidak mengharapkan ya Anda mendapatkan nilai C di mata kuliah dasar akuntansi ini. Oke. Ini ya. Jadi sebelum kita menuntut sesuatu, ya kita introspeksi diri. Apakah saya sudah rajin? Apakah saya sudah memenuhi kewajiban saya? Apakah saya sudah menjaga etika dan sebagainya? Nah, maka jangan sampai protes jika Anda tidak mencapai target nilai Anda di mata kuliah ini. Oke. Jadi sebelum membuat protes atau kritik kepada dosen, ya mohon kembali ke diri Anda sendiri ya, ke diri Anda semua masing-masing. Oke. Ibu berikut akan share ini yang namanya RPS kita. Perlu Anda ketahui ya, RPS meskipun RPS ini kan sudah terupload di apa ya, satu pintunya kampus kita ya, satu pintunya di webnya Atmaluhur ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di antara kalian ini ada yang tidak tahu sama sekali RPS-nya, bahkan belum pernah dibuka, diklik terus dibaca. Nah, maka Ibu ingin mengulas kembali di sini, Ibu tampilkan kembali supaya sekilas Anda bisa melihat apa sih RPS kita dari mata kuliah dasar akuntansi ini. Nah, seperti ini. Oke, silahkan dilihat. Untuk minggu pertama, ya. Oke, kita berawal dari sini aja. Ini RPS kita. Nah, pengembangnya saya sendiri, Yosefin. Kemudian dosen koordinatornya juga saya sendiri, Yosefin. Kemudian kaprodi kita untuk bisnis digital, Pak Hengki. Untuk program studi, studi sistem informasi itu Pak Kita Rizan. Nah, di sini mohon Anda perhatikan capaian pembelajaran kita. Coba kita baca bersama. 1 sampai 8 ini betul-betul Anda diharapkan. Setelah belajar dari minggu ke minggu, setelah belajar dari materi per materi, ya, selama 1 semester ini diharapkan Anda semua mampu, ya, memahami, ya, mendefinisi dan memahami persamaan akuntansi, kemudian mampu membuat jurnal pada akuntansi, mampu membuat buku besar, kemudian mampu membuat neraca saldo dan neraca lajur, ya, kemudian Anda mampu mengetahui, kemudian bisa memperluas wawasan Anda tentang kode rekening, kemudian Anda mampu membuat ayat jurnal penyesuaian, mampu membuat penutupan pembukuan, dan mampu juga membuat laporan keuangan. Nah, ini output dari
mata kuliah yang kita pelajari satu semester ini. Di akhir nanti Anda harus mampu membuat laporan keuangan perusahaan. Oke. Nah, inilah capaian pembelajaran kita. Kita lihat di minggu pertama itu ada yang namanya materi yang harus kita pelajari, yaitu definisi akuntansi ya, pengertian akuntansi. Ya. Kedua, tentang persamaan dasar akuntansi. Ketiga, tentang jurnal. Keempat, tentang buku besar. Ya. Berikutnya tentang neraca saldo. Berikutnya tentang kode rekening. Ya. Berikutnya tentang jurnal penyesuaian, AJP, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian berikutnya tentang neraca lajur, tentang laporan rugi laba, laporan neraca, laporan perubahan modal, kemudian laporan arus kas. Nah ini laporan keuangan ya, ada 4. Ya, ini secara umum. Kemudian Anda akan mempelajari penutupan pembukuan, kemudian mempelajari jurnal, buku besar, neraca saldo dan sebagainya untuk perusahaan dagang. Kemudian Anda pun ya pada akhirnya itu ya, pada sesi terakhir pada pertemuan terakhir sebelum UAS, Anda akan mempelajari tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan itu ada 4 tadi. Ya. Nah, untuk tugas-tugas ini ada nilainya. Nah, setiap minggu pun ada bobot nilainya. Di sini bentuk tugasnya, ya metode pembelajaran kita seperti apa, ya kan? Bahan-bahan kajiannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kriterianya seperti apa, kemudian bobotnya nih. Ya, ada nih beberapa nih 1 sampai terakhir. Ada bobot nilainya loh. Nah, lihat. Nah, inilah RPS kita. Nah, format rancangan tugas, nah seperti ini ya. Nah, ini pertemuan kelimanya seperti ini. Kriteria penilaian untuk ini ya, tugas pertemuan kelima 15% ya. Diambil. Nah, maka hati-hati loh, tugas itu mohon jangan diabaikan atau Anda lalai dalam mengerjakan tugas. Oke. Karena jika Anda mampu membuat tugas yang baik, berarti Anda pun sudah tercermin ya bahwa materi setiap minggunya itu benar-benar sudah bisa Anda serap. Anda mampu mempelajarinya dan mengingatnya serta menerapkannya. Contoh, Anda bisa membuat jurnalnya dan sebagainya ya. Sampai pada akhirnya mampu membuat laporan keuangannya. Maka di situ terlihat ketika Anda mengerjakan tugas ya sudah pasti Anda sudah cukup baik menyerap materi demi materi di minggu demi minggu, pertemuan demi pertemuan. Oke, nah maka Ibu sangat mengharapkan ya bahwa Anda aktiflah di dalam kelas, aktiflah di dalam pelajaran apapun, mata kuliah apapun. Ya, mohon diingat di mata kuliah saya meskipun kemampuan Anda terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan Ibu akan memberikan nilai, penambahan nilai, entah itu kecil, entah itu besar. Ya, nilai yang akan saya tambahkan, saya bantu ya. Harapan saya sangat simpel. Anda semua satu kali cukup bertemu dengan saya di mata kuliah yang ini.
mata kuliah yang sama. Itu jangan sampai semester yang akan datang tahun depan ketemu lagi. Nah, maksudnya dalam artian Anda lulus. Usahakan Anda bisa lulus cukup 1 kali bertemu dengan saya. Oke. Sekian. Saya sampaikan sekian untuk perhatian Anda dan mohon diingat-ingat bahwa jangan sampai Anda tidak lulus di mata kuliah saya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami untuk pertemuan kita yang pertama, untuk perkenalan, ya, silahkan ditanyakan di grup WA atau di Google Classroom juga boleh di pertemuan pertama ini, ya, di minggu ini. Nah, mohon dijaga etika itu selalu diingat, ya, harus dipegang etikanya. Oke, dan kalau misalnya di grup WA atau mau menghubungi saya, menghubungi dosen itu jangan di luar sudah jam 9 malam ke atas tuh masih chat, masih nelpon dan sebagainya. Nah itu sudah di luar etika lagi itu namanya. Oke, jadi kita tahu batasannya dalam hal apapun. Ya, Anda sudah dewasa, Anda mahasiswa, bukan siswa atau siswi, tapi mahasiswa, mahasiswi. Oke. Semoga Anda tetap semangat dan belajar, dan minggu depan kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akuntansi. Ya, itu pengertian akuntansi di minggu depan akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Ibu akhiri ya. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian Anda semua, dan salam sehat. Terima kasih.